Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas tentang anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Tauhid adalah perintah Allah yang sangat agung, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk tauhid. Allah mengutus para nabi, para rasul, menurunkan kitab-kitab karena tauhid. Tauhid ada 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tentang pengertian tauhid rububiyah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala berkata, as-sani tauhid al-uluhiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza' fi qadimid dahri wa hadithihi. Itu tauhid yang karenanya terjadi perselisihan di zaman dahulu maupun di zaman sekarang. Wa huwa tauhidullahi bi af'alil ibad. Tauhid uluhiyah adalah mengisahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kaddu'ai wan nazari wan nahri war rajai wal khaufi wa tawakkuli wa ragbati wa rahbati wal inabati. Seperti doa, nazar, menyembelih, berharap, takut, tawakal, keinginan, cemas, dan inabah, ya, kembali kepada Allah. Wa kullu naw'in min hadzal anwa' alaihi dalilun minal Qur'an. Setiap macam dari macam-macam ini, ya, macam-macam ibadah, alaihi dalilun minal Qur'an, ada dalilnya dari Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pensarah, ai nau'us tsani min anwa'it tauhid tauhidul uluhiyah. Macam yang kedua dari macam-macam tauhid adalah tauhid uluhiyah. Apa pengertian tauhid uluhiyah? Ai ifradullahi ta'ala bil ibadah, yakni mengesahkan Allah dalam ibadah. Allahu ta'ala huwal ma'luh al-ma'bud wahdahu la syarikalah. Allah adalah sesembahan semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, karena dialah satu-satunya sembahan yang berhak
disembah, tidak ada sekutu baginya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, maka kita harus tahu pengertian ibadah, ya, supaya kita bisa mempersembahkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu pengertian ibadah. Wa taqaddama ta'riful ibadah. Adapun pengertian atau definisi ibadah sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kami akan murajaah, menjelaskan ulang tentang pengertian ibadah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Salasatil Usul, beliau menjelaskan bahwasanya ibadah punya dua pengertian, pengertian yang umum dan pengertian yang khusus. Adapun pengertian yang umum, wal ibadatu bimafhumiha al-'am hiya tadhallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa jtinabi nawahihi 'alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Ibadah dalam pengertian yang umum adalah merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi kecintaan dan pengagungan. Bi fi'li awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu, sesuai ketentuan syariatnya. Ini pengertian ibadah secara umum. Kami ulang, pengertian ibadah secara umum adalah merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah yang dilandasi kecintaan dan pengagungan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai ketentuan syariatnya. Ammal mafhum al-khas lil ibadah, yakni tafsilaha. Adapun pengertian ibadah secara khusus, yakni rinciannya, faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kal khaufi wal khasyati wa tawakkuli was salati waz zakati was siyam. Seperti takut, tawakal, salat, zakat, puasa, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Ini pengertian ibadah secara khusus. Taib. Jadi setelah kita mengetahui pengertian ibadah, ibadah itu secara umum ya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun pengertian ibadah secara khusus, ya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
ibadah yang kita lakukan, ya entah itu salat, ya kita harus persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mempersembahkan salat kepada selain Allah. Kemudian khauf, khosyah, takut kepada Allah. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Tawakal kepada Allah. Tidak boleh tawakal kepada selain Allah dan yang lainnya. Dari macam-macam ibadah kita harus persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Nanti di sini penulis akan menjelaskan macam-macam ibadah disertai dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an. Kemudian wa hadzal nau'u huwa tauhidut talabi wal qasdi. Jenis ini, jenis tauhid yang kedua adalah tauhid talab wal qasdi. Wa huwa makna la ilaha illallah. Yaitu makna la ilaha illallah. Wa huwa alladhi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi wa anzalal kutuba wa arsala rusula bidzalika. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk li ajlihi, karena tauhid ini, karena tauhid uluhiyah. Allah juga menurunkan kitab-kitab, ya, mengutus para rasul karena tauhid uluhiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang sangat agung, tauhid yang sangat mulia, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul dalam rangka merealisasikan tauhid uluhiyah. Fa fi hadzal ayah bayanul hikmah diniyah syar'iyyah min ijadi saqalain. Dalam ayat ini terdapat penjelasan hikmah diniyah syar'iyyah dari diciptakannya manusia dan jin. Apa hikmah diniyah syar'iyyah diciptakannya manusia dan jin? Wahia ibadatullahi ta'ala wahdahu la syarika lahu, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada tujuan yang lain, hanya satu tujuan, wahia ibadatullahi ta'ala wahdah la syarika lahu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar tujuan keberadaan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Hanya untuk beribadah kepada Allah semata, bukan untuk tujuan yang lain. Qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fil kafiyah as-safiyah. Al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam al-kafiyah as-safiyah, fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal iman. Untuk Allah yang esa, jadilah satu. Untuk Allah yang esa, jadilah satu dalam kesatuan. A'ni sabilal haqqi wal iman, yang merupakan jalan
kebenaran dan keimanan. Jalan kebenaran dan keimanan yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Walihadza nau ruknani. Kemudian tauhid uluhiyah mempunyai dua rukun. Kama qala aidan rahimallahu taala, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala juga berkata, was-sidqu wal ikhlasu rukna dzalika tauhidi karuknaini lil bunyani. Jujur dan ikhlas merupakan dua rukun tauhid ini seperti dua tiang bangunan. As-sidq wal ikhlas merupakan rukun tauhid uluhiyah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus jujur. Kemudian juga harus ikhlas. Kalau dia tidak jujur dan tidak ikhlas, maka la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. La ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. Ya, ada yang mengatakan jujur dan ikhlas ini syarat la ilaha illallah. Kalau di sini kata Imam Ibnul Qayyim, jujur dan ikhlas merupakan rukun tauhid uluhiyah. Taib. Kemudian waqad arrafaha ay al-ibadah biqaulihi. Imam Ibnul Qayyim telah mendefinisikan ibadah dengan perkataannya, wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutban. Ibadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, adalah cinta yang dalam kepadanya disertai penghinaan diri, kepatuhan dan ketundukan penyembahnya. Dua hal ini ibarat dua kutub. Wa alaihima falakul ibadati dairun. Di atas keduanya, di atas cinta dan patuh, orbit ibadah beredar. Madira hatta qamatil qutban. Ia tidak beredar sampai kedua kutub itu berdiri tegak. Wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi was syaitan. Sumbernya adalah perintah Rasulnya, bukan hawa nafsu dan syaitan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengertian ibadah menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi intinya ibadah itu ya kepatuhan dan ketundukan, ya disertai cinta. Kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tunduk dan patuh kepadanya. At-tadzallul wal khudu'. Ini asal makna ibadah. At-tadzallul wal khudu', ya, tunduk dan patuh, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ya cinta yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. It ulima dzalika fa'lam anna hadha an-naw' min at-tauhid huwa alladhi waqa'a fihi an-niza' wal khusumah baina ar-rusuli alaihimus salam wa baina umamihim min Nuh alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila hal ini telah diketahui,
maka ketahuilah bahwasanya tauhid ini, tauhid uluhiyah, huwallazi waqa'a fihi an-niza', yang terjadi ya karenanya perselisihan dan pertengkaran di antara para rasul alaihimussalam dan umat-umat mereka. Jadi bukan tauhid rububiyah. Pertengkaran, kemudian juga perselisihan yang terjadi di antara para rasul dan umatnya bukan dalam masalah tauhid rububiyah, akan tetapi dalam masalah tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah, orang-orang musyrik mengimaninya. Adapun yang mereka ingkari yaitu tauhid uluhiyah. Min Nuh alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul Nuh alaihissalam hingga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Rasul yang pertama hingga Rasul yang terakhir. Semua Rasul berselisih dengan kaumnya karena tauhid uluhiyah. Dari Rasul yang pertama Nuh alaihissalam hingga Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perselisihan yang terjadi di antara mereka karena tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Wa awwalu rasulin ba'asa ila ahli al-ardi bil amri bit tauhid wan nahyi anisyirki huwa Nuh alaihissalam. Rasul pertama yang Allah utus ke penduduk bumi yang memerintahkan tauhid dan melarang syirik adalah Nuh alaihissalam. Jadi Rasul yang pertama bukan Adam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa qablahu asharah qurun min Adam alaihissalam ilaihi kulluhum ala tauhid hatta zahara syirku fi qaumi Nuh. 10 kurun ya sebelum Nuh alaihissalam, ya min Adam, dari Nabi Adam alaihissalam, kulluhum ala tauhid, semua manusia berada di atas tauhid. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebelum Nabi Nuh diutus, itu manusia semuanya bertauhid. Belum ada kesyirikan. Belum ada kesyirikan. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini 10 kurun dari Adam ke Nuh alaihissalam. Hatta zahara syirku fi qaumi Nuh, hingga terjadilah kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nuh. Lamma ghalau fi sholihin, tatkala mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Jadi awal terjadinya kesyirikan di masa kaum Nuh, karena mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh kita hormati, kita ikuti kesolehan mereka, bukan kita menyembah mereka. Kalau kita menyembah mereka berarti kita telah gulu terhadap mereka, kita telah melampaui batas. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang soleh. Orang soleh kita hormati, kita muliakan, kita ikuti kesolehan mereka, bukan malah menyembah mereka. Ini bahaya, ya, gulu, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kama fi sahih al-Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala surat Nuh ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda. Mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan penyembahan wadda. Wadd. Qala, kata Ibnu Abbas, hadhi asma'u rijal salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nuh. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5 orang soleh. Min qaumi Nuh, dari kaum Nuh. Falamma halaku, tatkala 5 orang soleh ini meninggal dunia, auhas syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Asyaitan menggoda kaumnya, ya, menggoda kaum Nuh. Kata syaitan atau setan membisikkan, ya, mereka, mengatakan kepada mereka, buatlah patung-patung orang-orang soleh tersebut di majelis-majelis mereka yang biasa mereka duduk di majelis-majelis tersebut. Buatlah patung orang-orang soleh ini, kemudian diletakkan di majelis-majelis mereka, majelis-majelis yang mereka biasa duduk di situ. Wasammuha bi asma'ihim, dan namailah mereka sesuai nama-namanya. Jadi ada patung Wad, ada patung Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Buat 5 patung, kemudian beri nama sesuai nama-nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Akhirnya mereka melakukannya, mereka buat patung-patung tersebut, walam tu'bad, dan patung-patung itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusyal ilmu ubidat. Hingga ketika orang-orang yang buat patung, ya, meninggal dunia, kemudian ilmu dilupakan, maka disembahlah patung-patung tersebut. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab terjadinya kesyirikan. Ya, pertama kali terjadi pada kaum Nuh. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena ghulu terhadap orang-orang soleh. Ya, kita kalau ditinggal mati orang soleh, ustadz-ustadz kita, ya, guru-guru kita, ya, kita sedih. Ya, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai syaitan memanfaatkan kesedihan kita, kemudian menyuruh kita untuk ghulu terhadap orang-orang soleh yang meninggal dunia. Ya, sedih nggak apa-apa, ya, tapi kita tidak boleh ghulu. Fahadza awwalu syirkin hadasa fil ardi. Inilah awal kesyirikan terjadi di muka bumi. Wasababuhu al-ghuluwu fi sholihin. Penyebabnya karena ghulu terhadap orang-orang saleh. Wal jahlu bidini rabbil alamin, dan jahal, bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 penyebab. Yang pertama ghulu terhadap orang-orang saleh, yang kedua jahal terhadap agama. Ya, tadi dikatakan wa nusyal ilmu, dan ilmu dilupakan. Ubidat, maka disembahlah patung-patung tersebut. Ini bahayanya kalau ilmu dilupakan, apalagi ilmu tentang tauhid. Kalau orang-orang melalaikan tauhid, melupakan tauhid, tidak mau menyampaikan dakwah tauhid, maka dikhawatirkan orang-orang akan berbuat syirik
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus terus ya menyampaikan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah tauhid. Dakwahnya para nabi dan para rasul. Dakwah yang sangat agung, dakwah yang sangat mulia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirur rusuli wa khatamuhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akhir rasul, penutup rasul, dan rasul yang paling utama adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim wasallam. Wa huwa alladhi kasara suwara haula'is salihin. Beliaulah yang menghancurkan patung orang-orang soleh tersebut. Ya, jadi sejarahnya ketika kaum Nabi Nuh menyembah patung-patung tersebut, kemudian Nabi Nuh mendakwai mereka, melarang mereka, ya mereka tidak mau dengar. Akhirnya Allah kirim banjir, Allah turunkan hujan, kemudian terjadi banjir yang besar. Kemudian patung-patung tersebut ya tenggelam dan ditutupi oleh tanah, hilang. Nah, nanti sebelum Nabi Muhammad diutus, ada Amr bin Luhai. Dialah yang membawa patung-patung tersebut di Jazirah Arab. Ya, setan yang memberitahukan dia lewat mimpi, di tempat ini ada patung. Kemudian dia pergi ke tempat tersebut, dia gali, dia temukan patung-patung tersebut, kemudian dia bawa ke Jazirah Arab. Maka terjadilah kesyirikan di Jazirah Arab. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus, dan beliaulah yang menghancurkan patung-patung tersebut. Ya, ketika Fathul Mekkah. Wa kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah la syarika lahu. Setiap nabi diutus kepada kaumnya untuk menyuruh kaumnya beribadah kepada Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 25, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Intinya ya, setiap nabi, setiap rasul dakwanya dakwah tauhid. Setiap nabi, setiap rasul dakwanya dakwah tauhid. Mereka menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Bal kullu suratin fil Qur'an fahiya mutadamminatun li naw'ai tauhid. Bahkan setiap surat dalam Al-Qur'an itu mengandung dua macam tauhid. Bal kullu ayatin mutadamminatun li tauhid. Bahkan setiap ayat, ya bukan setiap surat, setiap ayat, ya bukan hanya setiap surat, bahkan setiap ayat mengandung tauhid. Syahidah bihi da'iyah ilaihi, menjadi saksi dan mengajak kepada tauhid.
Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi. Al-Qur'an semuanya tentang tauhid, hak-haknya dan balasannya. Wa fi syirki wa ahlihi wa jazaihim, tentang syirik, ya tentang orang-orang musyrik dan balasan bagi mereka. Afadahu al-allamatu Ibnul Qayyim rahimallahu taala mal ikhtisar. Demikianlah yang disampaikan oleh al-allamah Ibnul Qayyim secara ringkas. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, Al-Qur'an semuanya tentang tauhid, semuanya. Ya, surat-suratnya, ayat-ayatnya semuanya tentang tauhid. Jadi seharusnya orang yang membaca Al-Qur'an ya seharusnya dia paham tauhid, karena Al-Qur'an isinya tauhid. Kalau seandainya ada orang yang baca Al-Qur'an, ya bahkan hafal Al-Qur'an, kemudian dia tidak paham tauhid, maka ini sesuatu yang sangat aneh. Sesuatu yang sangat aneh. Tiap hari baca Al-Qur'an, tiap hari hafal Al-Qur'an, tapi tidak paham tauhid. Padahal Al-Qur'an isinya tauhid. Ya, berarti dia tidak paham apa yang dia baca. Dia tidak memahami apa yang dia baca, dia tidak mentadabburinya dan seterusnya. Kalau dia baca Al-Qur'an, dia tadabburi Al-Qur'an, maka dia akan paham tauhid. Karena Al-Qur'an semuanya tentang tauhid. Wa tauhidul uluhiyah huwa tauhidullah wa ifraduhu bi af'alil ibad. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dan mengesahkannya dengan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba seperti apa? Seperti doa. Doa itu perbuatan hamba. Maka doa kita kepada Allah. Doa kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, Allah namakan doa dengan ibadah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat 60. Jadi jelas ya, berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Kepada Allah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Kemudian nazar. Nazar juga perbuatan hamba. Maka nazar kepada Allah. Nazar kepada Allah, tidak boleh nazar kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nazari, mereka menunaikan nazarnya. Ya, mereka menunaikan nazarnya. Ini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Ya, tidaklah Allah memuji sesuatu kecuali sesuatu itu adalah ibadah. Maka nazar adalah ibadah. Kalau nazar ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian wan nahar, ya, menyembelih juga perbuatan hamba. Maka menyembelih untuk Allah. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah li rabbika, karena Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa taala. War roja, ya, kemudian juga roja, ya berharap, ya ini juga perbuatan hamba. Berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia menyekutukan seorang pun, ya, dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Wal khauf, ya, takut juga ini perbuatan hamba, maka takut kepada Allah. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, janganlah
kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, takut kepada Allah. Kemudian wa tawakkul. Ya, tawakal juga perbuatan hamba, maka tawakal kepada Allah, tidak boleh tawakal kepada selain Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah semata jika kalian orang-orang yang beriman. Warraghabati wal khusyu'. Kemudian juga raghabah, rohabah dan khusyu' ini juga kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, dengan harap dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Wal inabah, kemudian juga inabah kepada Allah. Kama qala ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah az-zahirah, dan ya macam-macam ibadah yang lain yang zahir, kas-salati waz zakati wa nahwi dzalik, seperti salat, zakat dan yang lainnya. Wal batinah, dan ibadah yang batin, kal mahabbati wal khasyati wa nahwi dzalik, seperti cinta, takut dan yang lainnya. Kulluha lillahi wahdah la syarika lahu. Semuanya hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi semua macam-macam ibadah, baik ibadah yang zahirah maupun ibadah yang batinah, semuanya kita tujukan kepada Allah. Semuanya kita persembahkan kepada Allah. Kita tidak boleh persembahkan kepada selainnya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah di atas kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Ya, dia palingkan satu macam saja, maka dia musyrik kafir. Misalnya dia palingkan doa kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Walaupun ibadah-ibadah yang lainnya dia tujukan kepada Allah. Kalau ada satu macam ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Wa in mata qabla ayyatuba fahuwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam abadan wal iyazu billah. Jika dia meninggal dunia sebelum dia bertobat, maka dia kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya, wal iyazu billah. Ya, ini mengerikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi enggak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu hak Allah, hak murni Allah Subhanahu wa taala, hanya dipersembahkan kepada Allah. Tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, nazar kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, raghabah, rohabah, khusyuk, inabah kepada Allah, salat ya kepada Allah, zakat kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, semuanya kepada Allah. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di samping menyembah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menyembah ilah yang lain di samping menyembah Allah, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, dia enggak punya burhan, dia enggak punya dalil, dan memang orang yang menyembah Allah sama sekali enggak ada dalilnya. Orang yang menyembah Allah sama sekali enggak punya dalilnya. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Allah menyebut mereka dengan orang kafir karena mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Ini dalil barang siapa menyembah Allah kemudian menyembah selain Allah, dia kafir. Ya, jadi bukan hanya musyrik, dia juga kafir. Dia juga kafir, bukan hanya musyrik. Makanya tadi kata penulis, fahuwa musyrikun kafirun, dia musyrik lagi kafir. Ini orang yang menyembah selain Allah di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang di bawah syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya syirik ya, para pemirsa yang dirahmati Allah. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa lainnya seperti dosa zina ya, dosa minum khamar, itu masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Tapi kalau Allah mau siksa, ya pelakunya, Allah siksa pelakunya. Ya, semuanya terserah Allah. Adapun dosa syirik tidak diampuni. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan dia belum bertobat dari dosa syiriknya, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia berbuat syirik kemudian dia bertobat ya sebelum meninggal dunia, maka dosa syiriknya diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik. Allah ampuni bagi siapa? Bagi orang yang bertobat. Bagi orang yang bertobat dari dosa syiriknya. Adapun orang yang enggak bertobat dari dosa syiriknya kemudian dia meninggal dunia, maka Allah tidak akan mengampuninya. Jadi kita harus berhati-hati dengan kesyirikan, waspada dengan kesyirikan, jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Apa makna haramallahu alaihil jannah? Allah haramkan atasnya surga, maknanya dia tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Mereka enggak akan bisa masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, tentunya enggak mungkin onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Karena onta itu hewan yang besar, sementara lubang jarum itu kecil.
ya nggak mungkin onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Maka demikian pula orang musyrik tidak mungkin bisa masuk surga. Orang musyrik tidak mungkin bisa masuk surga, sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke dalam lubang jarum. Tempat mereka di mana? Di neraka. Neraka Jahannam. Ya, dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, di mana mereka? Fi nari jahannam, di neraka jahannam, kekal mereka di dalamnya. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain, ya banyak sekali ayat-ayat yang mengancam dosa syirik, ya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini dosa yang sangat besar, hendaknya kita berhati-hati darinya. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan tentang tauhid uluhiyah ini masih panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.